Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Para pamirsa ingkang kita hormati, wonten ing sonten menika kita pepanggihan malih kalian adicara Dialog Budaya Kadipaten Pakualaman ingkang dipun adani dening Kawadanan Ageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman. Ing sonten menika kanthi irah-irahan menggapai tujuan hidup. Kados padatan ing sonten menika narasumber ingkang kersa rawuh wonten ing sonten menika inggih menika Kanjeng Pangeran Haryo Kusumo Parasto. Sugeng sonten episode ingkang sonten menika episode ingkang kaping 6. Kala mben sampun kaping gangsal, sakmenika kaping 6 pramila gancanging wekdal Dialog Budaya kita awiti. Sakderengipun kita ngawontenaken Dialog Budaya, kawula suwun dumateng panjenenganipun Kanjeng Pangeran Haryo Kusumo Parasto maringi pengantar rumiyin supados kita mangertos intinipun menggapai tujuan hidup menika menapa. Pramila katur dumateng Kanjeng Pangeran Haryo Kusumo Parasto wekdal kawula aturaken. Monggo. Nggih, Kanjeng. Terus wonten beberapa saat nika kula taken dhateng kanca-kanca. Wis ngerti po tujuan hidupmu katene. Nggih. Raden-raden sami bingung. Nggih. Lajeng wonten malih ingkang kanca ingkang sampun pensiun. Lho kowe iki ngopo, Mas? Aku arep mengabdi kepada masyarakat. Ngopo arep dadi DPR? Gagal. Teko meneh. Ngopo kowe meneh? Lho ra aranu dados bupati gagal meleh. Kowe partaimu partai cilik kok arep dadi bupati. Sik karepmu wis tekan urung tujuan hidup. Nah, tujuan hidup iki apa? Ternyata menapa nggih? Anggenipun jawab njer kaos padosipun. Lajeng nurut kowe piye, Mas? Nek nurut aku tujuan hidup iki jane sederhana. Apa kuwi? Seneng. Angger nglakoni apa-apa kanthi seneng, wis tekan nggon seneng. Itu wis rampung janjane, le mlaku ki wis kepenak gitu. Nah, salah satu hal yang saya cari menika kula padosina wonten Quran surat 28 ayat 77 Qasas. Kula padosi pinanggih ungalipun ngaten. Carilah akhirat dengan apa yang dianugerahkan oleh Tuhanmu, tetapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Surat 2877 sebagai salah satu referensi. Bapak menggunakan referensi lain juga tidak ada masalah. Kita hanya saya menunjukkan salah satu referensi. Nah, ternyata di situ Gusti Allah karepe piye iki? Lho, karepe piye? Carilah akhirat dengan apa yang dianugerahkan Tuhanmu. Nek akhirat iki kudune rasa goleki to. Nggih ngoten. Akhirat iki wis dengan sendirinya tekan, kok dadak digoleki. Lajeng kula mana-mana malih pados malih. Akhirat ki ana rong nggon. Swarga karo neraka. Nah terus mesine lak golek swarga. Ngaten to. Nek golek swarga ora akhirat, padahal iki kon goleki nang alam donya, carilah akhirat. Lajeng kula patosi mestine nek Gusti Allah maringi carilah akhirat, kita milih swarga. Swarga iki kudu ketemu nang alam donya. Nggih mboten?
Loh, konsekuensinya kan contoh Gusti Allah. Masa kan golek akhirat kok ora iso ketemu swarga nang alam dunya iki ora bener. Jadi yang namanya surga dunia itu adalah manajemen beban dan kesanggupan. Kuncinya pun nanten. Jadi kalau kita bisa menyesuaikan beban dan kesanggupan, kita akan bahagia. Jadi tujuan hidup itu bukan di harta. Karena harta itu tidak dibawa mati. Ini di surat 3 ayat 14. Ali Imran ayat 14. Si harta tidak dibawa mati. Yang dibawa kita bisa dari dunia ke surga ini kok ialah kebahagiaan itu. Jadi kalau kita dapat bahagia di dunia, digowo meneh nang endi-endi nggih tetap bahagia. Itu kalau di Quran surat 17 ayat 472. Jadi sinkronisasi itu. Dan memang orang kan biasanya kalau di harta biasanya selalu kurang loh. Pangkat pengen munggah terus, harta pengen banyak. Wis duit banyak tapi tetap karena begini, duit itu biasanya nek ditumpuk terus pikirannya kan pilih lakoke bagaimana kalau tidak kurang, karena ketika kita hartanya banyak maka kebutuhan kita juga banyak kan, standar hidup kita kan meningkat, di situ akan menggulung di situ. Terus saya temukan itu, oh ya benar kalau begitu harus manajemen beban dan kesanggupan di situ. Dan itu kita mulai dari di tiap perjalanan hidup itu bisa ketemu. Di dalam segala sosial ekonomi itu bisa ketemu. Artinya itu mutlak tapi relatif dalam dalam persentase. Besok bahagia itu tukang becak juga bahagia. Konglomerat juga bahagia. Tapi nek konglomerat kakean kredit mbok kaya ngapa kan tidak bahagia. Jadi yang namanya tujuan hidup akhirnya kan kebahagiaan, dan itu bisa dicapai di dalam setiap perjalanan hidup. Jadi kalau sudah bahagia carinya mau apa lagi, Pak? Gitu? Ngaten niku. Dapundi, Pak? Nggih. Matur nuwun Kanjeng Kusuma Parasto. Jadi tujuan hidup itu intinya keseimbangan antara beban dan kesanggupan. Nggih. Nah, ingkang kula nyuwun pesa menika sebenarnya untuk apa sih tujuan hidup itu? Antan, kalau idenya Gusti Allah, nyangkep ide nih, Gusti Allah itu punya ide. Manusia itu dicipta untuk khalifah. Untuk khalifah itu di surat Al-Baqarah ayat 30 itu sebagai khalifah untuk pemakmuran dunia. Jadi untuk memanage kehidupan dunia di surat 11 ayat 61. Jadi kalau kita lihat fungsi hidup itu adalah untuk mensejahterakan. Nah kalau tadi di dalam menjalankan proses ini, itu kan potensi manusia kan berubah-ubah. Saat muda jadi bayi, itu yang bisa saya ceritakan, bayi jadi dewasa tumbuh, itu potensi fisiknya naik. Setelah dewasa turun. Begitu juga mental naik turun. Sehingga di dalam menjalankan ini itu kita selalu tadi manajemen beban dan kesanggupan. Jadi nek isih nom itu potensi dinaikkan supaya bisa mendukung beban. Tapi kalau sudah sepuh, bebannya dirongi, urusannya anak ya dikecil wae. Nek iso ditulung sebatas kemampuan. Nah, itulah perjalanan yang tadi dikatakan tugas hidup itu, tapi fungsi hidup adalah untuk mensejahterakan. Dasarnya kan di situ. Jadi kalau saya tadi kan mengapa orang mengejar tujuan hidup? Apakah tujuan hidup itu mesti harus dicari atau sudah ada, hanya kita belum menemukan, atau memang dipatok sejak awal manusia lahir, atau gimana? Kalau tujuan hidup biasanya kalau orang tadi seperti ini menika nggih, kita tanya, "Tujuan urip wis ketemu urung?" gitu. Mikir, apa tuh tujuan hidup kuwi?
Nek wis tua terusan ngopo? Nanti kan kita harta itu tidak akan habis. Nggih. Apa suratnya Habibie itu. Nggih. Setelah terus kesepian. Terus yang digoleki apa nek kesepian kan gitu. Berarti dia tidak mendapatkan kebahagiaan dari proses kehidupannya. Nggih. Dan pada akhir titik sebetulnya kalau konsep Tuhan itu pertama manusia itu berjanji kepada Tuhan untuk membuat kemakmuran. Nggih. Yang pada akhir titik Nggih. akan dipertanyakan. Sing mbok lakoke apa wis tekan ngendi. Nah, kalau itu kita tadi mencapai kebahagiaan, kita kan mesti bisa bertanggung jawab toh, Pak. Nggih. Jadi kita bisa melaksanakan ide Tuhan. Nggih. Nah, perkara kadang-kadang orang yang tertipu, oh kayak kok sugih, aku pengen sugih. Nah, ketika tujuannya aku pengen sugih, itu mulai kacau. Tapi pada titik tertentu kan kebanyakan juga aku wis kabeh tekan kene terus arep golek apa meneh. Kan banyak juga gitu sehingga orang kebingungan tujuan hidup apa. Ya tujuan hidup itu ketemu akhirat ya, ketemu bahagia nang ndi kowe bahagia kan sudah. Ketika beban dikurangi jadi gampangane putra itu rasa dipikir banget gitu karena memang punya manajemen dan kekuatan sendiri dan kita ngatasinya ndak mungkin. Jadi disitulah letak kebahagiaan. Dan Tuhan juga mengatakan bahwa pertanggungan jawab itu setelah dewasa itu pribadi. Jadi Tuhan itu janjane ngepenak gitu. Rasa susah-susah apa? Jadi kebahagiaan itu bisa. Jadi menjalankan hidup itu tidak dengan beban, tapi dengan kebahagiaan. Jadi seperti kita nyambut gawe itu kan seneng. Kalau seneng itu kan produk dan hasilnya kan berbeda, Pak. Artinya itu. Tapi dalam praktek kehidupan di masyarakat itu kan sering orang itu kan saya tak mencari kesenangan hidup di dunia sampai sepuas-puasnya sehingga nanti kita bisa akan bahagia itu nanti kalau kita sudah seusia sekian mencari kebahagiaan di usia sekian. Artinya bahwa kita mengejar kesenangan dunia dulu baru kemudian kesenangan di akhirat. Nah, praktek yang seperti itu saya kira masih banyak terjadi di masyarakat. Nah, padahal tadi Kanjeng Kusuma kan ada beban yang seimbang antara beban dan tanggung jawab. Tapi untuk menyeimbangkan beban ada lagi orang yang tiap hari hidupnya hanya ritual ibadah menyembah pada Tuhan saja, seolah-olah karena sudah melakukan ritual itu sudah bebannya seimbang. Padahal ritual itu kan sebenarnya sesuatu yang sangat individual dan egois menurut saya, karena betul hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, padahal kita hidup di dunia itu kan harus bersama orang lain. Nah, bersama bergaul dengan orang lain itu berarti kita kan harus mengabdikan dirinya juga kepada orang lain. Nah, ini bagaimana menurut Kanjeng Kusuma Parato itu menyeimbangkan antara kepentingan tadi yang orang ingin bersenang-senang saja dan orang yang hanya itu namanya orang belum bertuhan. Karena apa? Sebetulnya konsepsinya itu ketika ke Tuhan itu pemelihara alam dan pencipta. Jadi dia yang mengerti situasi manajemen yang seluruh alam. Nah, ketika dia ke atas ritual itu kan harusnya idenya itu petunjuk Tuhan turun. Lalu petunjuk Tuhan ini yang dilaksanakan. Nah, kalau nurut petunjuk Tuhan itu kan mesti benar itu. Walaupun di sini reaksinya bisa macam-macam loh, Pak. Misalnya ke sini, kalau orang potensinya besar, misalnya disalahi gitu loh gampangannya. Kalau disalahi mungkin petunjuknya keplaan. Ya toh? Supaya barang kuwi ra bener. Ning ana sing kuwi tinggal lungonen. Kenapa? Nek males saya ciloko. Ya toh? Utawa sabar, yang salah siapa? Semuanya kan benar, sesuai dengan potensi. Jadi sebetulnya konsep bertuhannya kalau menurut saya itu belum ketemu.
Sehingga ada istilah di surat Al-Maun, celakalah orang yang sholat kok ciloko itu kan sulit. Jadi ke atasnya itu nggak bener sama ke bawahnya, nggak nyampe. Jadi keliru konsep Gusti Allah. Kalau manusia memperhatikan Tuhan, Tuhan akan memperhatikan kita. Tapi kalau manusia melupakan Tuhan, Tuhan akan melakukan manusia. Artinya apa? Kalau dia beribadahnya benar, maka Tuhan akan intervensi di dalam hidupnya. Karena King Nopo amargi Tuhan itu kan memberikan kemerdekaan kepada manusia. Jadi beliau itu tidak akan intervensi nek ora dijaluk. Jadi sikapnya Gusti Allah padha karo sikapnya menungso. Nek dicedhaki ya seneng. Nek dicedhaki bantu. Itu logis toh? Yang saya amati di lapangan di masyarakat kadang-kadang kalau kita mendengarkan ada dakwah kan seolah-olah yang namanya beribadah kepada Tuhan itu hanya ritualnya kita berkomunikasi kepada Tuhan. Padahal pengertian ibadah itu kan sangat luas. Nah ini bagaimana untuk supaya kita tidak salah mengerti tentang konsep Tuhan tentang beribadah. Sebetulnya dia tidak sulit. Dalam arti begini, kalau kita percaya akan Tuhan, Tuhan itu tidak akan aniaya hambanya. Nah ketika dia melakukan tindakan dan keliru, tidak enak, kita harus belajar dari situ, bukan nyalahke wong liya. Betul. Jadi dengan demikian apa? Internalisasi diri. Kita kesalahannya biasanya kalau ada jadi konflik itu kan nyalahke wong liya. Wong liya kan disalahke, padahal orang itu baik-baiknya padha karo iblis. Apa nyalahke iblis dapat legalitas kok. Diizinkan. Tapi kita sebagai manusianya yang petunjuk, kalau salah petunjuk, nah kita introspeksi, nanti akan ketemu. Ya, kalau begitu sebenarnya tugas manusia itu apa sih? Apakah tugas manusia itu ada hubungannya dengan tujuan manusia? Konstruksinya begini, Aten. Semua manusia itu bertuhan. Ini yang harus dipegang. Jadi saat manusia lahir yang biasanya kita sampaikan itu ada ruh kontrak dengan Tuhan, surat 172 itu. Jadi semua itu bertuhan. Tetapi ketika dia muncul di dunia, Tuhan kan memberikan kemerdekaan. Lalu bagaimana interaksi kita? Sebetulnya interaksi kita di konsep Islam itu menyampaikan, tidak boleh memaksa. Jadi harus menyampaikan sehingga dia memahami kehendak Tuhan itu. Nah, kalau tidak mau bagaimana? Penak selake Gusti Allah. Gusti Allah niki umat panjenengan mboten purun dikandani, enak lah. Tidak perlu perang itu sebetulnya. Sehingga sebetulnya orang bertuhan, orang Islam itu, orang bertuhan itu menata diri untuk membuat sistem menuju kemakmuran. Konsepnya ngaten. Jadi kita manusia itu sebenarnya tugasnya hanya memberikan informasi. Betul. Memberikan pesan-pesan dan peringatan. Jadi kalau ada orang yang berpendapat bahwa kita ini membela Tuhan itu terlalu sombong. Artinya gini, maksud kita itu tanggung jawab itu bersifat pribadi. Jadi tugas kita menyampaikan cukup itu. Kecuali kalau dia menyerang. Kalau menyerang itu boleh membalas. Tetapi kalau diserang. Tapi kalau tidak, kita hanya menyampaikan. Sebab ketika menyampaikan, orang berproses di dalam hidup. Gitu. Nah nanti dari hidup itu kan mesti terjadi hal-hal macam-macam. Dia belajar dari situ. Sehingga dia kembali ke Gusti Allah. Sebetulnya rileks, enak kok bergusti Allah itu. Berarti orang yang memaksakan kehendak, bahkan memaksa orang supaya masuk ke agama tertentu itu berarti kurang tepat ya? Enggak tepat. Artinya gini, pakai yang Anda punya.
Tapi masalahnya kan begini. Jadi di dalam bertuhan itu kan harus punya kodifikasi, Pak. Nggih. Om saya itu pernah bilang, tapi dia boso apa paranormal. Ono papan sing ora ditulis. Nggih. Jadi pelajaran itu tidak boleh ditulis tapi dihafal. Nggih. Tapi berlainan kalau konsep Tuhan itu ditulis. Nggih. Di pelajaran menulis. Nah, kemudian tentang kodifikasi bertuhan itu masing-masing orang bisa bikin sendiri. Nggih. Artinya pengalaman dia, misalnya saya tanya kepada Allah, Allah jawab, kan itu kodifikasi. Nggih. Tapi situasinya situasi saya Nggih, pribadi. Nah bedanya kalau kitab suci atau Quran itu mungkin kasusnya banyak 25, tapi kita punya kasusnya sendiri. Dan biasanya mungkin di beberapa aliran itu memang ketemu Gusti Allah bisa. Tapi jalan yang ditempuh kan jalan guru. Muridnya ini yang mungkin tidak mempunyai visi perjalanan dan kekuatan yang sama. Sulit untuk ke sana. Jadi itu yang biasanya memang terjadi banyak. Karena ketuhan itu kan prinsipnya memang gampang kok. Angger kowe tenanan mesti tekan. Itu surat 84 ayat 6 itu. Tujuannya di situ. Karena apa? Karena janjinya dewe-dewe. Angger kowe serius tekan ke sana. Nggih. Kalau begitu sebenarnya tugas untuk memberikan pesan atau informasi itu tugas setiap manusia atau hanya bagi nabi atau rasul kan? Tidak, setiap manusia tetap berinteraksi. Karena sebetulnya akhirnya di dalam perjalanan ke Tuhan itu kita sebagai kelompok atau bernegara ini masing-masing orang itu kan beda-beda. Sehingga saling tolong-menolong untuk berjalan bersama. Jadi tidak memaksakan untuk ikut, enggak. Ya mungkin kena dokter tuh satu pasien tuh dirawat berapa dokter kan banyak. Ada ahli ginjal, ahli jantung, ahli paru-paru, macam-macam tuh itu. Ternyata ini kan jadi satu kehendak Tuhan tuh kira-kira begitu. Karena potensi masing-masing manusia kan sanes-sanes. Jadi tugas manusia itu sebenarnya hanya untuk saling menyampaikan, lalu menemukan diri sendiri. Nah ini mengatur dirinya. Itu ada hubungannya manusia dengan sebagai khalifah di bumi gimana? Jadi khalifah itu kan pengelola. Pengelola. Nah kalau maintain zaman seluruhnya itu kan lalu ada pemimpin. Ada pemimpin atimullah ba'di rasul. Lah kepada rasul dan pemimpinmu dan Fatimah surat An-Nisa ayat 59 itu. Tapi satu khalifah kan individual juga. Artinya seseorang itu juga memimpin diri sendiri. Betul. Awalnya itu memimpin diri sendiri. Peliharalah dirimu karena kontrak dengan Tuhan pribadi. Habis itu pelihara diri dan lingkungan keluarga. Tapi batasnya juga ada. Nabi Lut tidak bisa nolong istrinya. Nabi Ibrahim nggak bisa nolong bapaknya. Kan ada batas juga. Bukan berarti lalu memaksakan menjadi sakepeng juga bukan. Jadi sebetulnya ketuhanan itu menimbulkan kesadaran di dalam Tuhan. Konsepnya sebenarnya di sana sehingga ayam sehingga tujuan hidup senang itu. Tapi kalau punya tekanan kan. Jadi tujuan itu tadi kan kita untuk berkesadaran, berkesadaran bertuhan. Kesadaran bertuhan itu mengawalinya supaya manusia sadar bertuhan itu bagaimana kira-kira? Naik kejeblas-jeblas. Biasanya kalau sudah banyak pelajarannya atau tatap-tatap itu, karena kan kita mencari akhirnya kan minta pertolongan. Kalau pertolongan kepada manusia sudah bisa, akhirnya kan secara spontan.
memohon pertolongan kepada Tuhan. Nggih. Dan memohon pertolongan kepada Tuhan itu tidak salah. Nggih. Tidak asalnya. Asal itu nomor perjanjian dengan Tuhan saat di alam ruh itu Nggih. yang terbenam dengan kegiatan kehidupan. Nggih. Ketika terpepet muncul itu. Nggih. Jadi kalau ceritanya di Quran itu saat gampangannya itu saat naik perahu terumbang ambing di terpa badai itu secara spontan minta pertolongan Tuhan. Nggih. Tapi mestinya manusia itu kan tidak perlu harus kepepet. Harus kepepet biasanya. Tidak, mestinya. Soalnya kalau naik kepepet itu menyerah. Oh, ya. Artinya plong. Ya. Artinya itu plong dengan Tuhan. Tapi kalau enggak kita ngene gitu. Tidak fokus ya. Nah. Tidak fokus ya. Nah, kalau misalnya dalam pemahaman saya ini kan kesadaran bertuhan itu bisa dilakukan, artinya memang harus lama latihannya. Artinya tidak, kalau kita kepepet mungkin dalam waktu yang tidak lama itu kita bisa fokus berkesadaran. Tapi kalau kita misalnya tidak kepepet, artinya bisa dilatih. Bisa dilatih itu. Artinya kalau dalam bahasa yang saya tahu misalnya dengan wirid, itu kan sebenarnya kesadaran untuk bertuhan di situ. Atau kalau dalam bahasa-bahasa agama lain itu ada yang mengatakan dengan misalnya meditasi, atau kalau dalam bahasa agama Islam mungkin tahanut ya, tahanut atau apa istilahnya. Berarti kan sebenarnya kesadaran bertuhan itu bisa dimulai saat orang itu belum, tidak harus terpepet. Nah ini tidak harus terpepet. Jalan ke Tuhan itu kan banyak. Iya, iya. Ora kuwasa ning siji. Iya. Jadi jalan ke Tuhan itu banyak. Iya. Bisa dengan perjalanan begitu, ada bidang baru nek biasanya orang kepepet itu lebih apa ya? Lebih mantap gitu. Iya. Karena memang pertolongannya cetol gitu. Iya. Jadi orang beriman rata-rata ke situ, jadi punya eksperimen sendiri. Iya. Iya. Nah ini kaitannya berkesadaran bertuhan ini kan tadi ada kaitannya dengan fungsi kita sebagai khalifah atau memakmurkan alam semesta. Ini. Nah, kebanyakan itu kalau misalnya kita sudah berkesadaran, ini artinya bukan sudah berkesadaran, baru memulai berkesadaran ini sudah merasa bahwa dia itu sudah sudah berbuat banyak atau sudah bertindak sesuai dengan konsepsi Tuhan. Karena banyak yang terjadi itu kan kalau kita misalnya sudah melakukan sholat tahajud ataupun sholat duha, sholat itu kan dalam bahasa saya itu sebenarnya kesadaran bertuhan. Tapi kadang-kadang mereka itu sudah merasa bahwa itulah yang paling sudah sesuai dengan konsep Tuhan. Padahal kan konsep Tuhan itu juga kita harus pengertian memakmurkan alam semesta ini kan hama mayu hayuning bawono itu tidak hanya seperti itu. Rupanya hubungan dengan Tuhan itu kan dapat pahala. Yeah. Lalu hubungan dengan manusia dapat pahala. Jadi pahalanya dewi-dewi. Yeah. Padahal tidak, itu satu. Menyatu. Nyatu. Yeah. Jadi pahala Tuhan tidak akan dapat nek kowe lakune memang beda. Yeah. Kuncinya kan di situ. Yeah. Yeah. Jadi sujud, tahajud dan lain-lain itu betul. Neng tekan Gusti Allah ora? Itu tadi yang surat Al-Maun itu. Yeah. Aku ora ngerti konsepnya Gusti Allah. Karena gini, Mak, konsep Tuhan itu ada tingkatan. Yeah. Tuhan itu Maha Kuasa. Yeah. Janjane kuasa tenan ora to? Ayo. Jadi Tuhan itu Maha Kuasa, itu sebetulnya beliau itu tertib. Tidak semaunya dewi. Yang saya katakan berkali-kali, nek semaunya dewi nek aku dijali tanggung jawab, mboten saged panjenengan sagleme dewi kok. Ya nah? Tapi Tuhan itu bekerja dengan sistem yang namanya sunatullah. Nah, sunatullah itu dibuat banyak sehingga terletak di situ adalah Maha Kuasa. Tapi sebetulnya ketertiban di situ. Di situlah kuncinya.
ketika memahami Tuhan Maha Kuasa itu ketika nompo di situ, terus Gusti Allah kita gelemi dhewe. Jadi biasanya yang saya pakai itu kalau susah, oh Gusti Allah kayak ora seneng. Nggih. Nek dong seneng, oh Gusti Allah seneng gitu. Jadi Gusti Allah mulak-malik. Nggih. Tapi yang kedua Gusti Allah kuwi apik. Nggih. Ora ono Gusti Allah elek. Kenapa? Ah wis nggawe menungso ki apik. Nggawe kesempurnaan menungso, gitu. Jadi konsepnya apa? Konsep yang kedua, Tuhan itu berbuat baik. Sehingga kalau kita pelajarannya apa? Kalau musibah itu akibat kelakuan kita sehingga kita bisa apa? Memperbaiki diri. Kemudian konsep yang ketiga, itu sudah manunggaling kawula Gusti. Artinya apa? Perbuatan kita itu sudah sejalan dengan kehendak Tuhan. Dari surat 8 ayat 17 itu, yang membunuh itu bukan kamu tapi manusia, tetapi aku. Jadi sudah manunggal. Jadi gerak manusia dengan gerak Tuhan itu sudah satu. Jadi itu statusnya. Ini sudah serasi. Ya. Nah di sini ketika sholat ini ketemunya saya ngendi. Sebab ketika masih anak-anak itu ajari sholat ini mulai diajari Gusti Allah kan. Kita tuh mestinya di Gusti Allah ini. Gusti Allah tak ngono. Gusti Allah ora sak gelem dhewe. Kan ora iso Gusti Allah Maha Kuasa ora. Itu tadi jawaban saya. Kowe kok ngeyel Mas? Lho ngeyel nek Gusti Allah sak gelem dhewe, aku ora iso dijaluk pertanggungjawab ora ngerti karepe dhewe. Kan gitu. Tapi kalau dengan sunatullah kita bisa ketemu sistem. Misalnya Tuhan meninggikan satu dengan yang lain. Nah dijawab kuwi kersane Gusti Allah rampung toh. Tapi sebetulnya di dalam proses meninggikan itu ada proses al-ijro itu. Di balik kesulitan ada kemudahan, di balik kesulitan ada kemudahan. Kerja keras harapannya ke Tuhan. Orang yang bekerja di dalam manajemen semacam ini, maka potensinya akan naik. Ini naik daerah perlu tidak atau perjalanan ini. Ini kan tunggu Tuhan membuka rahasianya atau ini. Jadi sebenarnya semua itu ada rahasianya. Cuma gampangannya timbang padu Gus karepe Gus Dal. Dan anunya katanya kan di situ. Jadi berarti kadang-kadang manusia itu memang menurut pandangan saya kan kadang-kadang berlebihan dalam menyikapi sesuatu sehingga manusia itu menganggap sudah benar padahal belum benar. Artinya benar menurut dianya padahal itu tidak sesuai dengan sunatullah tadi sehingga kan manusia itu berbuat berlebihan. Apakah bagaimana mengendalikan sikap-sikap manusia itu supaya tidak berlebihan sesuai dengan sunatullah, sesuai dengan kehendak Tuhan supaya ya hidup itu tertib, damai, tidak saling saling bermusuhan, saling bertentangan, saling menyalahkan desputi kan. Artinya begini, mengapa itu terjadi? Karena Tuhan memberikan kemerdekaan. Kenapa Tuhan memberi kemerdekaan? Kan kontroversi mana itu? Tuhan Maha Kuasa, tapi Tuhan memberikan kemerdekaan. Ketika saya tanya, kenapa Tuhan kok memberikan kemerdekaan? Itu tadi, karena potensi kita itu yang naik turun, lalu harus ikatan perjanjian itu harus tetap dilaksanakan, maka dia harus memberikan kemerdekaan. Nah, memberikan kemerdekaan ini akibatnya digosak gelem dhewe. Berlebihan. Ketika digosak gelem dhewe ya kacau itu. Satu. Yang kedua, beliau tidak akan intervensi manusia kalau tidak diminta. Tadi Allah melupakan, dia akan melupakan, kalau diingat dia akan ingat. Kemudian yang ketiga, dia sudah kadung memberikan izin penyesatan kepada iblis. Nah kalau dikasih izin tidak dikasih eksistensi, nah Gusti Allah ngapusi itu. Nah maksud diadakan jin dan iblis itu apa? Untuk mengukur kualitas keimanan manusia. Jadi sistem ketuhanan itu harus diketahui.
Jadi bahwa berlebihan ya memang tidak bisa, karena Tuhan memberikan kemerdekaan. Akhirnya apa? Risiko ya tanggungan dewe gitu loh. Iya. Berarti kalau kita manusia itu diberi free will ini, lalu batasannya sejauh mana? Karena kadang-kadang kita kan berbicara tentang takdir. Katanya kalau sudah namanya takdir itu sudah tidak bisa dirubah. Kalau dengan pengertian bahwa manusia itu kan punya free will, sebenarnya kalau dalam pendapat saya itu takdir itu kalau sudah terjadi. Betul. Kalau belum terjadi itu berarti kan masih bisa diiradat gitu. Nah, terus nanti kan yang penjelasannya. Takdir awal itu belum tentu takdir akhir. Oh, iya. Kenapa? Iya. Karena misalnya lahir dari keluarga yang tidak berkecukupan, Iya. ya toh, mesti nesu toh. Iya. Kok dilahirkan? Tapi ini bukan takdir akhir, karena di dalam ini ada proses perubahan. Iya. Potensi manusia naik, fisik yang naik, kemampuan akan naik. Iya. Di sini proses takdir itu letaknya. Iya. Kalau manusia usaha merubah takdir, Surah 13 ayat 11, Iya. dia akan berubah. Putusan Tuhan di belakang putusan manusia. Karena apa? Ada usaha. Ini bukan dipatok itu. selama ini kan woi wis takdir nek setok kowe judune iki mati yang ini. Jodoh itu harus dicari. Rezeki itu disediakan, Iya. tapi belum ditentukan lagi usaha orang. Iya. Karena alam itu disediakan untuk manusia, surah 2:29. Tapi rezeki itu setelah sholat carilah rezeki. Ademah itu. Iya. 68. Bojo juga demikian, tidak setiap wanita jadi bojo. Gitu. Harus dicari yang tidak bersuami, Iya. saudara. Ini ada yang dilarang. Iya. Termasuk kematian ya Kanjeng. Kematian itu bisa dimanage, ngandani gejala. Kemarin ini tadi saya ketemu Pak Sopo Pak Bowo itu. Iya. Itu dua hari apa 3 hari yang lalu. Iya. Itu ketemu Pak Mardio yang meninggal itu. Kue tak kayak iki, aku sudah bakal ketemu kue menang itu. Iya. Itu kan sebetulnya ngerti, tapi kesadaran. Iya. Jadi itu mati, itu kan atas izin Allah. Iya. Izin itu kan berarti ada hubungan dengan Allah kan? Iya. Berarti mati itu bisa di-manage. Iya. Iya. Bener enggak? Iya. Karena pemahaman saya, ya manusia ini kan sudah berusaha, misalnya kalau sakit misalnya kan sudah berobat, dengan berobat dilala sembuh, itu kan berarti belum sampai ke takdir. Takdir itu setelah terjadi mati itu baru takdir. Tapi kalau masih kita berupaya sampai ini belum sampai kepada takdir ini. Jadi hidup ini juga memang mati itu sudah ditentukan oleh Tuhan, tapi tentang kematian itu bukan takdir. Nah itu, despunti kan ya. Mati itu kan bisa milih. Milih kafir atau milih iman, kan pernyataannya kan gitu. Jangan mati tidak dalam Islam kan di situ. Iya. Caranya mati ya bisa milih. Iya. Mati kepenak sama tidak kepenak. Iya. Tidak karena dia 172. Iya. Jadi pilihan bisa caranya milih. Iya. Tapi biasanya tulis takdir Iya. itu sebetulnya untuk menguntungkan orang yang hidup supaya rasa dipikir. Nek mau mati ki ya wis balik ke jalan aja. Karena kalau dipikir sing susah sing urip. Kenapa kok tak gonang puskesmas, ora digawa nang rumah sakit alatnya lebih lengkap ya kan membuat kekecewaan. Tapi kalau dibilang takdir kan selesai. Iya. Jadi Tuhan meringankan sikap manusia sebetulnya. Iya. Cara Ya, berarti manusia itu dalam rangka menggapai tujuan hidup atau takdir nanti itu ada apa namanya? Ada proses usaha, terus ada istilahnya ya pemberi semangat itu, ada motivasi. Desmunti kan? Ya. Karena tadi Allah akan merubah nasib kaum apabila kaum itu berusaha untuk merubahnya. Iya. Jadi dinamika untuk mencapai tujuan itu adalah proses kehendak manusia. Jadi kita itu sangat
sangat merdeka janjane. Nggih. Termiko dalam apa itu. Jadi konsepsinya Tuhan itu sebetulnya pemberi peringatan. Jadi ketika kita mendekati dengan sholat itu adalah satu metode pendekatan kepada Tuhan. Tapi sebetulnya pendekatan kepada Tuhan itu banyak range-nya. Jadi menawi kita tuh evolusi manfaat bagi yang mengerjakan. Jadi model ibadah macam apapun kita tidak boleh artinya satu meniadakan yang lain. Tapi yang satu itu memberikan manfaat bagi yang mengerjakan. Itu aktivitasnya, tapi prosesnya itu kepada Tuhan, harus mengerti konsep Tuhan, baru mendapat petunjuk, lalu untuk dilaksanakan. Nah, di situ artinya apa? Tuhan memberikan petunjuk, warning. Nah, kalau kita dengan dekat dengan Tuhan itu biasanya sederhananya ngaten. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak benar itu biasanya terus was-was. Dan kita lalu meneliti ya lakuku ini kira benar. Nah itu peringatan Tuhan. Nah tadi kalau meninggal tadi salah satu contoh dari kerabat kita itu mungkin tidak sadar beliau, tapi sadar tapi momentum ini mungkin kurang mendalam. Jadi sudah ada sensitivitas. Jadi tinggal 2 hari meninggal, tapi dilalah ada acara terus pemberian no itu, terus dia bilang tak kei no kebunan aku ora bakal ketemu meneh. Itu kan spontan, tidak ngeh, tapi warning itu ada. Kuncinya itu warning atau peringatan itu ada. Jadi tadi tentang perjalanan kita itu kan sebenarnya kalau kita dekat dengan Allah maka insya Allah hidup kita itu tenang enak. Kalau saya mau menerjemahkan dalam pengertian saya bahwa kita itu mendapatkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa atau mendapatkan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa itu bisa karena kita memang belajar untuk mendapatkan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa, atau ada juga yang memang kurang karena kita kurang belajar atau kita kurang memahami sehingga kita tidak paham betul bahwa kita sebenarnya diberi warning. Nah, oleh karena itu untuk selalu mendapatkan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa tadi, bagaimana kita metodenya atau caranya, apakah hanya cukup dengan menjalani hidup seperti yang sering Kanjeng Kusuma Parasto ngendikake, ya jalani hidup saja, itu nanti akan mendapatkan pengalaman dan nanti akan mendapatkan petunjuk atau bimbingan juga dari Tuhan Yang Maha Esa. Monggo Kanjeng. Jadi yang penting ada kedekatan. Seperti tadi dikatakan Gusti Allah podo karo menungso. Dalam arti begini konsepsinya. Kalau dia dekat, maka kita kan lebih memberikan perhatian. Sehingga dengan demikian kepekaan kita itu lebih. Tapi kalau kita agak jauh, ya memang diberi, tapi mungkin tidak ada kesadaran. Itu konsepsinya pun. Gambarnya pun kalau kita bolak-balik nggak mesti perhatiannya kan lebih. Jadi bondingnya juga cepat. Itu saja. Artinya mendekat pada Tuhan itu kan ada yang memang melatih kepekaan, ada yang tidak melatih kepekaan ini yang. Melatih kepekaan ini kan banyak jalan, banyak metode itu. Artinya ada yang melatih kepekaan itu dengan mempertajam intuisi. Ada yang melatih kepekaan dengan menajamkan kolbu. Nah, ini antara kolbu dengan intuisi gimana? Jalankan. Yang penting niatnya dekat, akan mendekati Tuhan. Segala jalan boleh. Tidak ada penganiayaan diri, tidak ada dia sembahyang sholat rasa nganggo sampai macam-macam. Tenanan. Cuma itu toh. Maksud saya bedanya antara mendekatkan diri dengan intuisi dengan mendekatkan diri
melalui kolbu itu perbedaannya gimana gitu? Kalau pendekatan itu akhirnya intuisinya kan timbul. Iya. Jadi dengan kedekatan itu kan ya kalau kita dekat itu mesti apa krosol. Iya. Kalau kita pada waktu kita mengundang Bapak Dr. Faiz yang dari UIN itu, yang namanya intuisi itu kan pengetahuan yang didapat tidak kita pelajari, artinya dia itu mendapatkan ketajaman rasa itu karena memang kita sudah bawaan dari sejak kelahirannya. Tapi kalau kita menajamkan kolbu itu mungkin kan kita berlatih, misalnya dengan tiap hari kita sholat, kita tahajud, kita macam-macam itu. Terus suntikannya. Ya begini, sebetulnya ke Tuhan itu kan sudah ada dasarnya. Yeah. Yang penting ada dasarnya di situ. Nah mungkin lingkungan ini yang mempertajam. Dasarnya sudah ada. Yeah. Orang pindah agama macam-macam, dasarnya sudah ada di Alastu Birobikum surat 7 ayat 1. Yeah. Jadi bakat bertuhan itu sudah ada, tinggal mau dipupuk atau tidak. Nah tentang intensitas berjanji itu yang rahasia Tuhan itu. Berarti kalau kita sebenarnya sudah menggapai tujuan hidup itu dengan bimbingan, dengan semangat dan sebagainya, itu nanti kita akan sudah berupaya secara maksimal sehingga kita itu akan mengalami kematangan jiwa atau kematangan hidup tersendiri. Nah, artinya kalau kita sudah sampai ke situ sudah paham, nang dindi yang ngono kok. Apalagi itu masalahnya kita. Kalau sudah sampai ke situ apa? Kalau duit misalnya duit lu akeh, kan gitu. Kalau sudah bahagia mau apa lagi? Artinya gampang tindakannya itu ketentraman jiwa, kemudian yang terjadi disyukuri, tidak ngonsol lagi. Jadi apa yang kita lakukan mudah-mudahan sejalan dengan Allah. Kalau tidak Tuhan memperingatkan, Tuhan memperingatkan ono musibah, mesti salah aku tak perbaiki diriku. Mekanismenya begitu. Sedot. Di laboratorium itu kalau laboratorium kan bukan salah kan? Laboratorium kan tempat salah. Yang memperbaiki kesalahan itu yang penting. Berarti indikator keberhasilan mencapai tujuan hidup itu gimana itu? Jiwa tenang. Berarti kalau jiwanya kita sudah tenang, tentram, kita sudah bahagia, itu sudah berhasil. Karena mau gimana lagi? Bahagia kan dibawa kemana tetap menghadapi segalanya itu sudah. Kalau nek ora tekan, wah kula mboten saged matur nuwun. Oh saya bisa kan, dia tahu kapasitas. Dengan sini apa? Semua kan berjalan dengan enak. Kita tuh biasanya sing nom-nom itu biasanya itu nafsunya kan masih tinggi. Jadi di luar kapasitas, kok topi. Sehingga dia nabrak-nabrak. Jadi pengen juga duit ya bisa cepet, korupsi itu cepet, neng resikonya. Karena proses. Jadi Gusti Allah itu sebetulnya kalau menurut Gusti Allah proses itu tidak ada yang cepet, semua itu bertahap. Bayi, lahir, turun, semua bertahap kan. Dan akhirnya di tiap perjalanan itu ada titik kebahagiaan. Nah, itu kan bahagian ngopo meneh. Untuk nggonceng penak alhamdulillah, sing ora kepenak ya alhamdulillah. Tapi kalau dijalani penak ya penak semua. Atau karena wis yang kesandung. Jadi kebahagiaan itu yang kita ingin kita capai itu apakah ada ukurannya sama atau ada tingkatan-tingkatan? Karena dalam prakteknya kan saya kadang-kadang dalam hati melihat misalnya atau merenungi orang itu seperti itu ya bahagia. Orang itu seperti itu ya setiap kalau lihat swarga bertingkat-tingkat itu bagiannya tingkat-tingkat ini swarga kabeh. Artinya tukang bisa itu swarga bisa.
Nggih. Misalnya ra di kulkas. Tapi bahagia. Nggih. Oh, bisa terus. Nggih. Tapi orang yang sugih kudu di kulkas. Nggih. Itu kan ada gerak. Nggih. Saya memahaminya begitu. Nggih. Tapi kebahagiaannya apa sama. Nggih. Aku harus nyekolahke anak tekan SMA, baik dari SMA aku kuliah dhewe, kuliah beasiswa. Kalau anak dididik ke sana, wong tuane penak, ibu saya itu. Nggih. Itu artinya. Nggih, berarti kebahagiaan itu tidak sama dengan kepuasan ya kan? Sebetulnya kebahagiaan itu juga kepuasan. Tapi kalau puas itu kan lari lagi cari kepuasan. Tapi kalau kebahagiaan itu bisa tidak tercapai, disyukuri, tapi bisa bahagia, mungkin tidak puas. Betul. Nggih. Mencapai sesuatu gagal. Nggih. Kalau kita syukuri, Nggih. kita kan tidak puas. Nggih, Tapi kalau kita syukuri penak. nggih, sak madya gitu. Sama aja. Nggih. Oh iki anten. Nah, nanti kita mempelajari kenapa aku rasakan gini. Nggih. Nah, dengan demikian ada kesadaran kembali ke kebahagiaan. Tapi puas mungkin beda di situ. Nggih. Nggih. Jadi tujuan hidup tadi, Nggih. jadi tujuan hidup sebenarnya di setiap saat itu ada. Tapi orang kan tidak paham. Jadi biasanya tujuan hidup itu di surat 3 Imran ayat 14 itu kesenangan-kesenangan dunia, harta, itu kan kepuasan. Nggih. Tapi harta itu juga ada puas loh. Karena ketika butuhnya ini mulai butuh, kenapa? Ikuti tadi. Tapi kalau bahagia, ayo wes cukup alhamdulillah. Semua disyukuri, semua kegagalan ditanggapi secara positif. Nah, akhirnya kita tidak ada masalah lagi. Nggih. Jadi kalau kita bekerja sesuai dengan kemampuan, jadi kita bisa kerjakan, tidak ingin papunten itu kan enak. Jadi tidak ada, artinya tidak ada beban. Jadi tidak ada kekecewaan di dalam kehidupan, tidak dendam terhadap orang lain, jadi enak. Sehingga kalau kita kemana-mana tetap itu dibawa. Jadi kita enteng gitu. Karena tidak punya beban. Tidak punya beban. Nggih. Jadi itulah kira-kira tujuan hidup gitu. Yang mungkin angel digolain ya Para pamirsa yang kami hormati, dialog budaya pada sore hari ini dapat kita tarik garis benang merahnya seperti ini, bahwa tujuan hidup itu memang harus dicapai, tetapi kita harus punya pedoman yang jelas yang sudah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita itu tidak hidup semaunya, tidak hidup seenaknya, tetapi sesuai dengan sunatullah. Tujuan hidup ini adalah kita untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Sehingga kalau kita bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dengan sikap hidup yang baik, sesuai dengan pedoman yang digariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka keselamatan di dunia dan di akhirat bisa kita capai. Demikianlah yang bisa kami tarik benang merahnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Kanjeng Pangeran Haryo Dr. Kusumo Parasto, sugeng sonten matur nuwun. Lan dialog budaya kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu.